Shalom semuanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari sama-sama pagi hari ini sebelum kita yang hadir, mari kita akan mulai ibadah kita. Saya percaya bahwa ketika 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Soal itu mari sama-sama kita akan mulai ibadah kita. Kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan terima kasih buat pagi hari ini. Kami datang mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang kami terima sepanjang hari-hari kami, Tuhan. Sebab itu kami ada di tempat ini karena kami datang. Kami mau menaikkan setiap rasa ucapan syukur kami. Kami mau bawa setiap korban syukur kami di hadapan Tuhan. Kiranya hari ini Tuhan kami pulang dengan sukacita yang baru. Kami terima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Tuhan yang pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Semua ada di dalam pikiran-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari bersama-sama pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Kita menaikkan syukur di hadapan Tuhan, sebab kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang tidak tertandingi oleh apapun. Amin. Mari bersama-sama pagi hari ini kita menaikkan syukur. Kita angkat hati kita dengan pujian bersama-sama. Mari katakan, sebab Tuhan satu-satunya yang tak tertandingi oleh apapun. Kuasanya atas hidup kami Tuhan. Sempurna Engkau bagi kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pujian syukur di hadapan Tuhan. Segala pujian hormat kami
sebab Engkau yang layak terima setiap pengagungan dari mulut lidah kami ya Tuhan. Besar kasih setiamu atas setiap hidup kami sampai hari ini. Kami melihat bagaimana tangan-Mu bekerja atas hidup kami Tuhan. Pertolongan-Mu tidak pernah berhenti sampai hari ini. Terima kasih, terima kasih. Mari hari ini sama-sama siapa mereka ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu, ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau
kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Tuhan Yesus pencipta langit dan bumi. Engkau Raja di atas segala raja, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini Bapa, menaikkan penyembahan kami. Kami adalah penyembah-penyembah-Mu. Terima kasih Bapa, ditinggikan Engkau di atas segala-galanya, atas hidup kami, atas perbuatan, atas jiwa dan roh. Terima kasih Bapa, berbicara, kami siap mendengar. Perkatakan isi hati, kami siap melakukan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jadi persilakan duduk. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Boleh maju ke depan biar lebih hangat. Teman-teman yang di belakang boleh maju. Perkenalkan, nama saya Rico Setamavela. Basic saya adalah seorang penerbang. Masih aktif sampai sekarang. Kurang lebih berkecimpung di dunia angkasa 29 tahun. Ya, puji Tuhan. Saya melayani di marketplace. Saya juga melayani di gereja sebagai gembala. Tapi saya lebih banyak di marketplace. Saya tinggal di Jakarta, kadang-kadang di BSD, jadi tergantung panggilan. Namanya Go Preach. Kalau Gojek ada ini, kalau kita buatnya Go Preach, dipanggil kapan aja, 24 jam bisa. Kadang-kadang waktu itu saya kena COVID ya, darah konvalesen itu bisa dipanggil jam 3 pagi, kadang-kadang jam 1, jam 4. Makanya saya lagi buat Go Preach. Baik, hari ini kita nggak punya banyak waktu ya, 30 menit kurang lebih, 30 menit ya. Iya. Cuman karena hari ini yang diundang adalah pilot, jadi kadang-kadang suka delay. Delay biasanya nunggu penumpang, ya kan penumpangnya suruh ke depan, nggak ada yang mau ke depannya ya kan, tapi ya udahlah nggak apa-apa lah, kita terbang anyway. Ya, hari ini tema besar adalah integritas ya, tetapi ada pembahasan khusus tentang kejujuran. Jadi hari ini integritas tuh saya mau kupas sedikit. Integritas itu sebenarnya sangat simpel. Dasarnya artinya integritas integrated. Integrated itu artinya apa? Anda menjadi satu terhadap apa? Kebenaran. Sebetulnya cuma sesimpel itu. Tapi kebenaran yang mana? Kadang-kadang ada kebenaran manusia. Ada orang bilang, oh ini baik Pak, yang penting perbuatan baik, tapi belum tentu benar. Betul atau tidak? Ya. Jadi kita harus integrated in the truth, yaitu pada siapa? Yesus itu sendiri. Kita buka, saya suka bicara ayat ini karena jarang sekali justru pada saat saya dulu ibadah di mana-mana dikupas. Yohanes 17 ayat 21, 22 dan 23. Yohanes 17 ayat 21, 22, 23. Saya akan bacakan ya. Ini adalah doa Yesus kepada muridnya. Tapi ini juga berlaku bagi kita. Nanti kita lihat ayatnya di 20. Kita baca dulu Yohanes 17, 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Aku itu Yesus ya. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku. Ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Garis bawahi kemuliaannya ya. Ayat 23. Aku di dalam mereka, Yesus di dalam mereka, dan Engkau di dalam Yesus, aku, supaya mereka sempurna. Garis bawahi kata sempurna, menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, Yesus, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Orang bilang, Pak, ini doanya Yesus kepada murid-muridnya. Kita baca ayat 20. Doa ini dahsyat sekali, nanti di rumah dibaca Yohanes 17.
Doa Bapa kami adalah doa yang sempurna, tetapi doa ini adalah doa yang dahsyat sekali ya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, lagi bicara tentang murid-muridnya, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus oleh pemberitaan murid-murid. Anda dan saya percaya kepada Yesus oleh karena pemberitaan. Yes, jadi ini doa untuk kita. Saya mau garis bawahi ada apa? Kesatuan, unity. Itu yang disebut dengan integrity. Integrity artinya Anda menjadi satu dengan Tuhan. Jadi kalau orang pada bilang, oh Kristen itu agama, Kristen itu kan orang dunia. Orang-orang rohani dia bilangnya apa? Oh Kristen itu relation. Alkitab bilang apa? Christianity itu adalah union. Ya, bukan religion, bukan relation saja, nggak cukup kata Tuhan. Union, kesatuan. Tuhan yang menginisiasi dia untuk menjadi satu dengan Bapa dan Ibu. Luar biasa atau tidak? Di 3 ayat dibilang satu. Ya. Kemudian diberikan apa? Kemuliaan. Dikembalikan lagi seperti penciptaan pertama. Kejadian 1 ayat 26. Dijadikan segambar dan serupa. Citranya ilahi. Bilang kanan kiri, aku adalah manusia ilahi. Yang lainnya bingung, benar nggak ya? Bilang kanan kiri, kamu manusia ilahi. Kamu manusia ilahi. Iya, ya. Ini menjadi dasar integritas. Artinya apa? Kalau Bapa, Kristus, Roh Kudus menjadi satu dengan Anda, artinya apa? Pola pemikirannya pemikiran ilahi. Pemikiran Kristus, cara pandangnya, cara pandang Kristus, cara melihatnya, melihat Kristus, cara mengasihi seperti Bapa, seperti Kristus. Yesus datang ke dunia hanya untuk Bapa dan Ibu dan saya. Dia tinggalin sana. Dia yang berinisiasi untuk berbaikan dengan Anda dan saya. Padahal kita yang salah. Betapa rendah hatinya Tuhan Yesus. Amin. Amin apa enggak? Amin. Ya, ini dasar, dipegang baik-baik. Jadi kalau engkau sedang berjalan, engkau berjalan seperti Kristus. Cara pandang, lihat sampah di depan, pungut. Bener gak? Prakteknya bener gak? Iya, ada orang lagi kesusahan di pinggir jalan, dia apain? Tendang. Aduh, jahat banget. Ditolong. Itu apa enggak? Iya. Jangan hanya pandai ibadah. Integrity ibadah itu kecil. Integrity itu kecil kalau kita cuma bicara hanya sebatas ibadah di ruangan ini. Integritas itu bisa dirasain orang di luar. Amin. Engkau adalah, kita buka Efesus 2 ayat 22. Hari ini kita kupas ayat agak banyak ya. Efesus 2 ayat 22. Di dalam Dia, dalam Kristus kamu juga turut dibangunkan menjadi apa? Tempat kediaman di dalam apa? Kamu, dia bicara bangunan apa diri? Dia bicara bangunan apa diri kita? Diri kita dong. Betul ya? Engkau adalah tempat kediaman. This is what we call integrity. Ini yang disebut dengan integritas. Dia bertahta di dalam dirimu. Engkau dijadikan manusia ilahi. Engkau menjadi satu tanpa batas. Untuk apa? Mengerjakan apa yang ada di benak Sang Bapa. Amin. Melanjutkan apa yang Yesus titipkan kepada Anda. Itu namanya integrity. Amin. Bagian terkecil, sebetulnya gini, orang yang memiliki integritas ilahi sudah pasti kudus, betul nggak? Sudah pasti menjadi Yohanes 4:23 penyembah dalam roh dan kebenaran.
mempersembahkan nggak hitung-hitung. Ya. Iya dong, karena di dalam benak kita ada Kristus. Berapa banyak dari kita yang menghidupi firman? Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Katakan sama-sama, sebab 1, 2, 3. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Bapak Ibu, sudah harus dirubah. Ibadah di luar tubuh kita nih harus sudah ditinggalkan. Ibadahmu tuh di dalam, integrated in your life. Hidupmu berdampak. Hidupmu mengubahkan orang lain. Hidupmu berprestasi dalam pekerjaan. Itu dasar daripada integritas. Kita mau bicara tentang kejujuran hari ini. Jujur, siapa yang ngantuk? Kelihatan loh dari mimbar yang lagi kelihatan. Ya, kejujuran. Lawan katanya apa? Tidak jujur. Kawan-kawannya apa? Salah satunya. Siapa bapaknya dari dusta? Iblis. Ya, iblis. Yuk kita buka yuk dasar-dasarnya aja. Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur kepada korban, ia memuliakan aku. Sebab siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Elohim atau Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Langkah orang benar. Sebetulnya ini hanya bagian kecil daripada suatu integritas. Tetapi ini kenapa harus dibahas? Karena daily life. Orang berbicara setiap hari ini kesinggungnya sama begini-begini nih. Ya kan? Berapa banyak kita kadang-kadang white lies. Apa tuh bahasa Indonesianya apa ya? White lies. Bohong apa? Bohong putih. Bohong putih, ya enggak? Bawang putih. Bawang putih. Ada lagunya ini bawang putih. Tapi ini bohong putih. Bohong putih. Ya kan? Demi kebaikan. Itu integritas, bukan. Itu kebenaran duniawi. Bolehlah bohong demi kebaikan. Belum tentu benar. Itu yang disebut dengan baik, tapi belum tentu benar. Sah? Amin? Ini kita tahu bahwa keselamatan. Wah, kalau kita berbicara keselamatan, hari-hari ini kita sedang dilanda sama COVID ya. Luar biasa, orang udah pada bingung. Ekonomi sudah mulai ambruk, naik turun, bisnis nggak jelas, enggak. By the way, berapa banyak di sini yang bisnis jujur? Boleh nggak? Misalnya kita beli barang dari luar negeri, kita import legal semuanya, terus kita jual di sana misalnya harga 80, kita jual 120, boleh nggak? Boleh saja. Tapi pernah nggak ditanya, Bapak keuntungannya berapa? Aduh Pak, untungnya sedikit Pak, padahal untungnya banyak. Ya nggak? Boleh saja. Berapa banyak pengusaha Kristen, pebisnis Kristen nggak jujur? Betul? Bisnis kotor dimainkan juga. Negara ini nggak kurang dengan namanya orang pintar, tetapi negara ini kurang namanya orang bermoral. Kejujuran salah satu daripada moral yang penting. Betul. Ini penting banget. Ya. Orang yang jujur, orang yang memiliki integritas, kejujuran yang paling simple dari suatu perkara yang simple itu menentukan langkahmu. Tuhan tuh detail banget ya. Jadi hati-hati dalam berpola berkata. Kenapa tadi saya kasih dasar kesatuan supaya Bapak Ibu tuh gini deh gampangnya, bilang kanan kiri, saya ternyata bagian dari Tuhan juga. Bilang kanan kiri, tengok-tengok lah sekali senang 1, 2, 3, 4. Ya,
Kaku amat. Yuk kita lari-lari dulu. Ya. Pola pikirmu tuh pola pikir ilahi. Jangan dipisah nih kesalahan orang menghidupi kebenaran firman. Karena begini, kebenaran itu bukan menjadi sesuatu yang dia hidupi, tetapi cuma dipakai kayak baju. Nanti kalau udah kotor taruh, ganti lagi. Enggak. Jadikan hidupmu ini menghasilkan kebenaran karena Tuhan ada di dalam sini. Jadi kalau bicara tentang kejujuran itu sudah bukan sesuatu yang pilihan Anda. Anda nggak punya pilihan untuk hidup tidak jujur. Saya mau jujur nggak ya? Itu bukan pilihan. Dosa bukan pilihan. Kita baca sebelum kita lanjutin yang ini dasarnya lagi 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang, baca sama-sama sama saya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat, garis bawahi, tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari, ianya besar atau kecil? Siapa itu? Kita. Jadi pola pikirnya bahwa aku ditransformasi oleh Kristus untuk sama seperti dia. Pola orang ibadah, Tuhan ada di langit, kita ada di bawah. Itu pola ibadah duniawi. Oh, saya suruh geser sana. Nggak kelihatan lama-lama ke sana. Ya, Bapak Ibu, benar. Pola ilahi itu bukan dipakai, tetapi dihidupi di dalam. Engkau akan menjadi gampang. Kalau Tuhan masih engkau anggap ada di atas, sifatnya betul di tempat yang maha tinggi, betul. Kehadirannya ada di sini, ada di dalam diri kita. Makanya orang struggle dengan namanya buat dosa. Hari ini ibadah, besok dosa, keluar dari pintu dosa lagi. Kenapa? Karena masih pakai baju kekudusan, nanti ditaruh pakai baju dosa, ya kan? Akhirnya kalah menang. Tapi kalau paradigmanya berubah, itu nama pertobatan, paradigmanya diubahkan, ini menjadi simple sebetulnya. Ngapain saya harus berdosa lagi? Pada saat saya ditanya bertobat sama Tuhan, Tuhan simple banget tanya sama saya, emang masih enak ya berdosa? Itu pertanyaan benar-benar menikam sini saya. Emang masih enak ya buat dosa? Seorang pengantin udah dandan cantik-cantik, mau ke acara pesta, ada lumpur diinjak-injak gitu, mainan di lumpur dulu, terus baru pesta. Karena dasar daripada kejujuran juga adalah mekanismenya. Anda harus tahu bahwa itu adalah dosa yang bukan menjadi milikmu. Dosa bukan milikmu lagi. Orang kudus sudah pasti jujur. Betul nggak? Betul atau tidak? Belum tentu sih Pak. Udah pasti. Betul. Mazmur 119 ayat 128. Saya kasih ayat-ayatnya agak banyak supaya di note ya. Itulah sebabnya aku hidup jujur, sesuai dengan segala titahmu. Segala jalan dusta aku benci. Benci. Karena itu bukan milik saya. Kalau ada HP di situ, punya orang tuh saya ambil. Orang berdosa tuh begitu. Dia mengambil yang sudah bukan miliknya dia lagi. Dosa bukan milikmu lagi. Ya, kalau tetangga sebelah masih bilang, ya dosa itu tabiat. Ya orang bohong jujur wajar lah dalam bisnis. Saya sampai ditanya sama Tuhan, apa sih yang kamu bela-belain dari dosa? Sehingga engkau harus mengalahkan kemuliaan surga ilahi. Apa sih yang dibela-belain daripada hidup gak jujur? Apa sih yang dibelain daripada harus
memenangkan perkara dunia, mengorbankan perkara surgawi. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Betul. Suka kadang-kadang enggak jujur. Dusta aku benci. Itu sahabatan sama enggak jujur. Ya. Lawannya dusta adalah kebenaran. Siapa bapak kebenaran? Ya, Kristus sendiri ya. Yuk kita buka lagi Amsal 2 ayat 7. Ia menyediakan pertolongan. Tadi keselamatan, sekarang bicara pertolongan bagi orang jujur. Menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Bercela lakunya. Buah-buah kejujuran. Orang yang gak jujur udah pasti berbuat cela. Amin. Tuhan memagari, menyediakan pertolongan bagi orang katakan sama saya, orang jujur. Siapa yang mau hidup jujur? Angkat tangannya setara. Pak, dulu. Saya yang penting udah punya niat. Ya kan, saya penting udah punya niat, Pak. Niat gak cukup ya. Amsal 3 ayat 32. Siapin juga Amsal 11 ayat 6. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi dengan orang jujur ia bergaul. Iya. Ya gak mungkin lah Tuhan ada di dalam kita. Anda tahu gak? Kalau Anda, ini jujur kan bagian dari dosa ya. Kalau zaman di perjanjian lama, roh Tuhan itu masuk ke dalam diri seseorang. Tetapi kalau orang ini sudah tidak berkenan kepada Tuhan, roh Tuhan kemana? Departed, pergi. Tetapi kalau sekarang Roh Kudus diberikan kepadamu, engkau menjadi baiknya, engkau melakukan cela, dia gak pergi loh. Luar biasanya Tuhan kita. Dia bertahan seperti Anda sedang memalu dia di dalam dirimu. Engkau mendera dia lagi di dalam dirimu. Makanya sebelum melakukan sesuatu, dipikir baik-baik. Aku menyakiti hati Bapa atau tidak? Pertanyaannya, dosa bukan hakmu lagi. Jangan dipakai. Gak jujur, dosa gak jujur, jangan dipakai lagi. Dosa marah-marah, jangan dipakai lagi. Itu ya kayak dosa itu kayak HP ada di setiap kursi, ada dosa mencuri, berzina, apa segalanya. Ada semua di kursi. Ada jalan sesuai dengan situasi hidup, mana yang bisa gue pakai. Oh, dosa marah, dosa menyuri, dosa korupsi, ya kan? Dosa menindas, itu Anda pakai lagi. Engkau sedang mendera Tuhan di dalam dirimu. Kesian loh. Saya kalau melihat apa yang Yesus buat di kayu salib itu luar biasa. Luar biasa. Dia baik banget. Rendah hati banget Tuhanmu itu. Gak gila hormat loh. Nasib kita mau berdosa. Dia pilih Anda dengan tangisannya dia loh. Dia memilih Anda dengan nyawanya loh. Dia memilih untuk ada hadir dalam diri kita oleh karena belas kasihan Dia. Amin. Jangan taruh dosa lagi dalam hidupmu. Udah dibersihin, jangan masukin lagi. Enak hidup kudus, bener gak? Jujur bagian kecil sebetulnya, tetapi suka bersinggungan. Yang kedua yang gampang terjadi dalam masyarakat apa? Marah. Itu udah 11-12 sama jujur. Ya? Yuk, ayat berikutnya. Amsal 11 ayat 6. Orang yang jujur dilepaskan oleh
kebenarannya. Orang yang memiliki kebenaran tidak hanya memiliki yang hidupnya penuh dengan kebenaran, ya, membuahkan kejujuran, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Kadang-kadang jujur apa berkhianat itu sering terjadi, ya. Nusuk orang dari belakang, udah dipercaya, ya. Berapa banyak anak Tuhan yang berlaku seperti itu. Buahnya palsu. Gak boleh, ya. Jadi tadi sadari betul siapa Anda, sehingga Anda menjalani hidup ini gampang. Ambil dosa apa enggak, ya? Enggak. Ngapain gue bela-belain dosa? Gue udah punya surga. Demi perkara dunia engkau rela membuat dirimu berdosa lagi, buat apa? Ini pertanyaan Tuhan simpel. Emang masih enak ya kamu buat dosa? Wow. Ya, jadi kalau ditanya Bapak Ibu hari ini berdosa, Anda harus bisa jawab, hari ini Bapak kudus. Yes. Anda dan saya kudus itu bukan kayak ngambil kucing dalam karung, ya. Dipukul secara general, rata-rata kira-kira. Anda harus tahu detail. Wah, hari ini buat salah apa enggak, hari ini gue jujur apa enggak, hari ini gue bohong apa enggak. Anda harus bisa menakar. Karena Tuhan itu tahtanya, pengadilannya nanti bukan seperti pengadilan ini, ya. Dunianya berdiktar. Kalau ada perkara, makalahnya banyak. Apalagi Tuhan pencipta langit dan bumi, Dia yang akan mengadili semua. Mungkin, ya, ini pikiran saya aja, bintang, lu kenapa udah gak bersinar lagi? Planet aja dihakimi. Ini menurut saya, jangan diikuti. Tetapi iya, namanya dia menghakimi, apinya menghanguskan, itu benar. Hati-hati deh. Anda harus bisa menakar, saya kudus atau tidak, saya berdosa atau tidak. Ini penting. Jangan sampai doa pengampunan dosa sekalian, Tuhan ampuni segala dosa-dosa. Tuhan itu mau Anda jujur sama Dia. Saya dosanya ini. Ada yang bisa jawab nggak? Dosa apa yang tidak bisa diampuni? Siapa yang bisa jawab? Saya kasih tiket Lion Air kemana aja. Oh, promosi, beli Lion Air dan gak tiket. Ayo cepat. Dosa apa yang tidak bisa diampuni? Apalagi? Ya, ibu layak dapat tiket parkir. Dosa yang gak Anda akui, itu yang tidak diampuni. Mendukakan Roh Kudus atau menghujat Roh Kudus itu begini, sampai garis akhir kita meninggal, Dia mengingatkan Anda untuk tidak berdosa. Ayo bersihkan diri. Tapi engkau cuek aja. Engkau harus detail sama Tuhan. Tuhan forgive me, tadi aku bohong. Tuhan tadi aku marah sama Tuhan. Tadi aku begini. Ceritain semua sama Tuhan. Kenapa orang harus tahu detail kesalahannya supaya engkau belajar dan tidak mengulangi lagi. Amin. Dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang tidak kau akui. Jangan biasa Tuhan ampuni segala dosa-dosa saya. Kamu gak belajar. Itu namanya you take it for granted. Kita yang buat dinding dicoret-coret, datang ke Pemda, Pak tolong hapusin tuh dinding yang sana. Lu nulis apa aja? Ya pokoknya ada di dinding sana semuanya. Gak bisa begitu. Anda harus datang sama Tuhan, clear your sin. Saya lakukan ini, Father forgive me. I'm newborn. Baru diterima. Jangan biasa take it for granted, dirapel. Doa-doa rapel. Anda harus bicara sama Tuhan clear detail. Amin. Amsal 11 ayat 11. Sebentar lagi selesai, ada 20 ayat lagi. Wow, enggak Pak. Ya. Amsal 11. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya, ya. Kalau bicara literally, bicara kota, orang yang dipakai itu orang yang pintar bisa dibangun.
Kan kalau udah bicara jujur, itu karakter. Karakter keluar daripada integritas. Kalau engkau tidak di dalam integritas Tuhan, engkau nggak memiliki karakter ilahi, engkau nggak akan berbuat jujur. Orang yang jujur dipakai di mana-mana. Pinter sekarang udah nomor 3, nomor 4. Karena pinter bisa diasah. Tapi kalau udah karakter susah. Kau harus bereskan karakter itu. Ingat, jangan hanya demi rupiah, jangan hanya demi suatu jabatan, kau nggak jujur. Nggak ada yang dibelain dari dunia ini. In a second, kalau Tuhan mau panggil saya di mimbar ini, 2 detik saya bisa berangkat kok. Apa yang perlu Anda belain sama dunia? Jangan. Ya? Amin? Kayaknya ngantuknya semuanya. Ya? Orang jujur dipakai di mana-mana. Amin. Ya. Amsal 12 ayat 6. Perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Sih, kalau kita nggak jujur, kadang-kadang membahayakan orang lain. Ya kan? Di politik, ya. Orang Kristen suruh berpolitik, enggak, itu enggak rohani. Tahu enggak orang rohani? Orang rohani itu bukan di dalam gedung ini. Anda mau disebut orang rohani, Anda harus membuktikan dirimu di luar sana bahwa engkau tetap rohani. Engkau dan saya yang harusnya mengubahkan pemerintahan Indonesia. Engkau dan saya yang harusnya prove yourself, prove your integrity di marketplace, di dunia engkau bekerja, di dunia pemerintahan. Masuklah ke situ, tunjukin kebenaran. Kalau kita lihat tokoh-tokoh Alkitab, semua ada di dalam pemerintahan. Orang benar. Kenapa orang Kristen berdalih? Politik kotor. Engkau yang harus membuat politik menjadi bersih. Betul? Politik yang jujur, engkau yang harus membuat politik menjadi jujur. Kenapa orang Kristen pada takut masuk politik? Karena dia gak punya integritas, saya yakin. Karena ujian daripada manusia itu apa? Mamon. Mamon. Ayo teman-teman, anak-anak Tuhan, take this country, menangkan negeri ini, ambil posisi. Amin. Karena kita takut diadu. Kebenaran kita ya setengah-setengah. Itu membuat dia berdalih di seluruh sektor. Itu yang tadi dibilang mengembangkan kota. Di seluruh sektor kehidupan engkau harus menunjukkan integritas itu menjadi pemenang. Betul? Amin orang. Amin. Oke. Amsal 14 ayat 11. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Engkau akan dilihat banyak orang. Kehidupanmu berbunga, harum dirasakan orang banyak. Amin. Amsal 15 ayat 8. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Bapak, anakku sakit, tetapi gue dagangnya nipu. Sembuh nggak? Sembuh nggak? Enggak. Maunya doa kita didengar sama Tuhan, tetapi hidup kita doesn't represent the kingdom of God, doesn't represent the character of God, doesn't represent the integrity of God. Baca Alkitab dan hidupi, renungkan firman-Mu. Ya. Saya selalu nyanyi di mana-mana. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kuncinya dilakukan. Nanti integritas Tuhan akan muncul dengan sendiri. Pakai hikmat, jangan pakai hikmat manusia, pakai hikmatnya Tuhan. Cara pandang, cara pikirnya tuh Tuhan. Ada apa-apa konsultasi sama Tuhan.
Sebelum kau berkata-kata, Tuhan aku menghadapi problem gini, gimana ngomongnya? Gimana ngambil keputusanmu? Tuhan apa yang harus aku lakukan? Doa itu bicara komunikasi ya, dua arah. Kalau engkau masih berdoa sifatnya searah, itu namanya bukan doa. Itu namanya merintah. Doa itu timbal balik komunikasi dengan orang hidup Anda. Kalau berbicara dengan lawan bicara Anda, pasti dia berinteraksi terhadap Anda kan? Oh apa kabar bro? Oh baik. Oh gimana layanannya? Oh luar biasa. Oh tinggal di mana bro? Bro kita mau kerjain sesuatu nggak? Ayo. Baiknya gini. Orang doa tuh begitu. TikTok gitu loh. Saya masih suka main TikTok di sini. Kalau ini ngomongnya TikTok ya. Mau yang belakang senyum-senyum tuh pasti demen TikTok tuh. Pasti kalau lagi acara udah selesai di sini TikTok. Ini TikTok ya. TikTok. Jadi doa itu, saya bilang juga di sana, doa itu didengar oleh Aba, tetapi juga didengar oleh Anda atau aku. Anda harus dengar apa yang Tuhan mau dan lakukan. Giliran doa maunya apa yang kita doain dijawab sama Tuhan, tapi kita nggak pernah jalanin kehendak Dia. Angel wes, angel. Pernah dengar itu ya? Cerita itu ya? Angel wes. Amin. Amsal 16 ayat 17. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya? Memelihara nyawa sudah pasti. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa yang masih galak sama asisten rumah tangga? Siapa yang masih menganggap dia pembantu, kita bosnya? Saya mau share sedikit, masih ada waktu. Kenapa negara-negara maju itu dia menghargai seluruh level manusia? Dia menghargai berdasarkan kemanusiaan, bukan karir, bukan status, bukan kekayaan. Gak bisa loh kita nganggap rendah asisten rumah tangga, tukang kebun. You have to respect them like you are. You have to respect them like yourself. Anda harus menghargai dia seperti engkau menghargai dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti. Siapa yang masih suka galak sama saudara? Siapa yang masih suka galak sama asisten? Itu kejahatan. Itu bukan jalannya orang jujur. Amin. Anda harus mengeksploitasi kasih Tuhan, explore the love of God, and present it, dan presentasikan di luar bahwa engkau adalah manusia ilahi. Kalau kita cuman konsepnya datang ibadah Tuhan di langit, kita di bawah, Anda ketinggalan kereta. Kita bicara manusia ilahi yang melangkah seperti langkah Tuhan, yang melakukan suatu pekerjaan seperti pekerjaannya Tuhan, yang berkata seperti kata-kata Tuhan. Ada kuasa, no wonder, gitu. Amin. Dimanapun, di tempat toko handphone, di pasar, show your integrity, show your love kepada mereka. Amin. Kita tutup dengan Lukas 16 ayat 10. Kejujuran sudah dianggap sebagai sesuatu yang remeh. Hati-hati. Kalau kita sifat hidupnya masih hari ini berbuat, nanti kita minta ampun, hari ini berbuat, nanti kita masih minta ampun, hati-hati. Anda satu ketinggalan kereta, yang kedua you're losing the game. Pada saat Anda buat dosa dipanggil Tuhan kelak. Stay in the track. Hiduplah di track Tuhan itu enak. Betul? Belajarlah setia kepada perkara kecil. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jujur bukan sesuatu yang kecil.
Tapi perkara yang dilakukan yang menyangkut kejujuran banyak yang kecil. Betul nggak? Bos pinjam uang dulu dong, 100.000. Aduh, 2 lagi. Apa ya? Iya ya. Jujur perkaranya besar, jujur adalah sesuatu hal yang besar, tetapi suka dilakukan dalam perkara kecil hidupmu. Orang suka nggak jujur. Hati-hati ya, jangan dipakai hidup ketidakjujuran lagi. Itu bukan hakmu. Jangan pakai dosa lagi dalam hidupmu. Itu bukan hakmu. Hakmu adalah surga. Wahyu 3 ayat 21, saya tutup. Ladies and gentlemen, this is your captain. It's possible of delay 5 minutes. Undang pilot kayak gini kan harus announcement ya. Nanti penumpang apalagi. Tapi di sini nggak ada lah yang galak-galak. Saya kalau ketemu penumpang banting ini, banting itu, lupa bayinya dibanting. Iya, disingkirin gitu bayinya. Marah-marah. Saya udah lihat berbagai macam wajah. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit. Sehingga yuk nyanyiin lagu yang tadi ya, layak. Kau yang layak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran setiap perkataan firman benar-benar ditabur dan tidak sia-sia mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam setiap hidup kami, berbuah lebat, menyenangkan. Wahyu 3 ayat 21 ini adalah reward bagimu. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan Kristus, kata Kristus, di atas tahtaku, kata Yesus, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahta. Ini rewardmu. Gak ada Tuhan yang mendudukkan kau di tahtanya Dia sendiri, kecuali Dia sendiri. Tetapi Dia sangat luar biasa baik bagi Anda. Responi kebaikan, kemurahan Tuhan dan kesempatan hidup ini untuk menikmati karakter Kristus di dalam hidupmu. Jangan bentuk dirimu dengan dunia ini, tetapi biarlah Kristus yang membentuk engkau benar. Reward yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami menerima, kami merenungkan, kami tidak menganggap sepele. Kami tidak menganggap kebenaran ini berlalu dan sia-sia, tetapi mengerjakan buah-buah. Terima kasih Bapa, Kau berkati gereja ini, jemaat-Mu, Kau berkati para imam, musik, semua pelayan Tuhan berkati. Biarlah gereja ini memiliki integritas yang sangat luar biasa, berdampak bagi tempat ini, tidak hanya tempat ini tetapi kota ini, bahkan negeri ini. Biarlah setiap yang ada di tempat ini Kau urapi satu persatu Bapa. Kau jamah. Terima kasih Tuhan